Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan membuat video tentang persiapan ulangan semester kimia kelas 12, di mana pada semester 1 itu biasanya yang ulangan itu adalah redox, volta, elektrolisis, kemudian kimia unsur. Nah, saya coba untuk buat video yang pertama ya. Nah, untuk materi redox itu biasanya yang harus kalian kuasai itu adalah pengertian redox. Kemudian bagaimana menentukan bilangan oksidasi, kemudian reaksi oksidasi dan reduksi di dalam soal, termasuk mana reduktor, mana oksidator. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan jumlah elektron yang dilepaskan dan diterima. Lalu penyetaraan dari reaksi tersebut. Nah, untuk menjawab 5 soal tersebut, saya akan membuat satu soal saja, itu menjawab 5 soal. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Dalam penyetaraan redox ini, saya harap kalian coba lagi untuk mencari soal-soal di internet atau di buku dan coba mengerjakan dengan cepat. Nah, sekarang masuk ke poin 1. Apa itu pengertian redox? Jadi, saya akan tulis di sini ya. Jadi, redox itu sendiri adalah reaksi redox. Oke, bentar. Nah, jadi redox itu adalah kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Jadi kalian bisa cek pengertian waktu di kelas 10 bisa. Nah, ini karena ini pendek videonya, jadi saya langsung aja ke pengertian yang dipakai di kelas 12 ya. Reduksi itu adalah perubahan bilangan oksidasinya itu menurun. Nah, tapi kalau oksidasi itu adalah perubahan bilangan oksidasinya itu terjadinya itu malah naik. Jadi kalau reduksi itu menurun perubahannya, kalau oksidasi itu bilangannya tuh naik. Nah, kemudian ke depannya perubahan bilangan oksidasi ini akan singkat PBO. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalian tahu bilangan oksidasinya naik atau turun? Tentu saja yang pertama kalian harus hafal itu aturan bilangan oksidasi. Kalau nggak hafal itu sama aja nggak bisa jawab. Yang pertama adalah ini cepat ya. Yang pertama adalah satu unsur yang kalian lihat di reaksi itu sendirian. Nah, atau ikat diri sendiri, maka PBO-nya atau bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Contoh, di reaksi ada K doang, atau ada Ca doang, atau dia ikat diri sendiri itu misalnya Cl2, O2. Nah, itu bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang B, ion. Ion itu beda sama unsur ya. Jadi ion itu sama dengan muatannya. Jadi Ca itu 0, tapi kalau 2 plus berarti plus 2. Cl2 itu adalah 0, tapi kalau Cl-1 nggak jadi 0, tapi min 1. Kemudian yang C. Nah, aturan yang C ini adalah aturan yang berada di dalam senyawa. Udah tahu kan senyawa itu berarti dia terikat minimal 2 atom. Kalau dia bergabung, maka dia ada aturan. Yang kalian prioritaskan tuh yang pertama. Itu adalah geng-geng A, 1A. Golongan 1A, 2A, dan 3A itu di dalam senyawa. Itu biloxnya itu sama dengan nomor golongan. Nah, contoh 1A tuh harus hafal ya. Apa? Lina naik kereta rombongan CS-nya Firaun. Beli mangga 2A tuh cari sirup bawa rambutan. Bang Ali nggak ingin tersakiti. Nah, jadi di senyawa 1A maka bilangan oksidasinya itu sama dengan 1A. Kalau ini bilangan oksidasinya sama dengan 2A, ini bilangan oksidasinya sama dengan 3A. Jadi itu plus 1, plus 2, plus 3. Jadi itu yang harus kalian ingat. Yang B, H itu selalu plus 1,
CO sama dengan minus 2. Namun dia berdua ini kecuali bertemu dengan golongan 1A yang lebih reaktif. Jadi misal H nggak jadi plus 1. H itu kalau H itu plus 1. Tapi kalau dia ketemu sama sesama golongan 1A, maka H mengalah. Contoh ya, NaH. Nah, Na ini kan ada di golongan 1A, lebih reaktif ya, lebih di bawah dibanding H. Dia itu kan lebih di bawah, lebih reaktif ya, dibanding H itu sendiri. Maka H nggak akan jadi plus 1, itu nggak boleh. Kenapa? Karena lebih reaktif Na. Jadi yang didahulukan itu Na plus 1, maka H berubah menjadi plus 1 sama dengan 0, berarti ini di min 1. Jadi H min 1. Jadi mereka ini kapan sih dia bakalan, dia H itu plus 1, O itu sama dengan min 2. Tapi kalau mereka ketemu sama golongan 1A, maka golongan 1A dulu diprioritaskan. Kemudian yang bagian D. D itu adalah untuk golongan 7A. Jadi golongan 7A ini adalah seperti kartu as. Jadi dia tuh nggak selalu dipakai. Golongan 7A itu hafalin ya. Fosil Cleopatra baru 1 abad. Karena dia golongan 7A, berarti kan dia butuh minus 1 ya. Maka dia ini minus 1. Namun dia ini D ini adalah boleh dipakai jika, jadi minus 1 jika unsur lain tidak diketahui. Tidak diketahui. Contoh, kapan dia dibolehkan minus 1. Jadi dia ini nggak sembarang pakai ya. Contoh, NaClO. Nah, di sini coba perhatikan. O itu sudah ada di aturan, itu adalah minus 2. Na golongan 1A plus 1. Maka kalau kita totalkan, ingat kalau kita menghitung dia dikali atas itu dikali ya. Plus 1 min 2 kali 1 min 2. Total penjumlahan adalah 0. Bu, nolnya dari mana? Ini loh, kalau nggak ada apa-apa nih, berarti 0. Nah, berarti yuk, plus 1 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti Cl di sini adalah plus 1 juga ya. Nah, berarti di sini plus 1. Nah, perhatikan ini berarti Cl-nya itu tidak boleh kita langsung bilang ini minus 1. Nggak boleh. Kenapa? Masih ada yang diketahui di sini, yaitu ada Na sama O. Nah, beda kasus kalau kapan Cl tuh berubah jadi langsung minus 2 tanpa kita perlu cari lagi. Contoh di soal ini adalah FeCl3. Nah, seperti kita lihat golongan Fe itu tidak ada di golongan 1A, bukan 2A, bukan 3A. Berarti dia tidak ada di aturan. Maka kalau dia tidak ada di aturan, dia dicari. Sementara Cl juga kita nggak tahu. Nah, pada kondisi seperti ini, Cl ini boleh loh dipakai langsung aturan yang ini loh. Minus 1. Nah, seperti itu. Sama dengan 0. Ingat kalau ke atas dikali ya. Min 1 kali 3 min 3, berarti ini sama dengan berapa? Plus 3. Akhirnya dapatlah dia Fe itu plus 3. Seperti itu. Jadi, golongan halogen hanya boleh dipakai kalau misalnya memang benar-benar nggak ada yang ketahui. Seperti itu. Nah, itu adalah review untuk redox. Nah, perhatikan, reduksi adalah reaksi yang perubahan bilangan oksidasinya menurun. Nah, zat yang, saya mau kalian tuh ingat-ingat, zat yang mengalami reaksi reduksi itu disebut zat oksidator atau orang yang bikin orang lain teroksidasi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi, berarti dia seorang reduktor. Jadi tuh ngapalnya tuh terbalik. Kalau dia mengalami reaksi oksidasi, maka dia seorang reduktor. Artinya dia membuat orang lain terreduksi. Seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Gimana bilangan oksidasi udah. Nah, bagaimana sih menentukan apakah reaksi tersebut tuh redox atau bukan. Nah, tentu saja kita kalau dapat di soal ulangan itu biasanya pilihan ganda ya, dan reaksinya tuh banyak. Jadi saya rasa kalian tuh
nggak ada jalan lain selain coba dulu. Nah, cara nyoba itu kan mau cepet ya kalau ulangan. Nah, lihat pertama kita cari dulu bilangan oksidasinya. O berapa? O itu perhatikan ada di aturan. O itu adalah berapa? Di dalam senyawa O itu -2. Maka kalian tulis ini -2. Ke atas berarti dikali -2 kali 4 -8 sama dengan karena di sini ada angka berarti -1. Berarti di sini berapa dikurang 8 sama dengan -1 berarti +7. Nah, +7 ya. Nah, biasanya kita akan mengerjakan ke sebelah sini, kemudian secara berurutan. Jangan. Kalau di dalam redox itu ngerjakan itu cepat langsung. Dari MN ke kiri, berarti kalian jangan ke sini lagi, tapi kalian langsung ke MN yang kalau kalian kerjain MN, maka pengerjaan berikutnya harus MN lagi gitu loh. Nah, ini MN kan nggak ada kawannya, tapi di sini ada +2, berarti ini +2. Nah, sekarang saya tarik ya. 7 ke 2. Nah, 7 ke 2 tuh itu turun atau naik. Berarti PbO-nya itu turun dari 7. Dari 7 ke 2 itu berarti turunnya 5 elektron ya enggak? Nah, ini saya tulis ya pakai angka merah ya. Karena dia turun, PbO-nya turun, perubahan berarti ini termasuk reaksi reduksi gitu loh. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan lagi ya. C2O4 ke CO2. Nah, kalau dia ada berubah lanjut berarti saya lanjut ke C ya. Jadi O berapa nih? O sama dengan -2. -2 kali 4 -8 sama dengan -2. Kemudian O di sini berapa sama dengan +6. Nah, berarti perhatikan pada kasus C2O4 ini yang harus kalian perhatikan adalah boleh angka ini kan 6. 6 itu untuk C2. Berarti ini satunya +3. Kemudian, nah di kasus C2O4 ini perhatikan C2 itu ada 2. Nah, saya mau buat eh, di sini dulu catatan lain. Kasus yang atomnya lebih dari 2. Nah, saya kasih lihat dulu ya. C2O4 2- menjadi CO2. Perhatikan. Nah, kalau seperti ini kan kita ngerjakannya gini ya. -2, sini -8 sama dengan -2, ini +6. Nah, kalau kalian lihat ini adalah case yang harus diingat ya. Nah, biasanya ada guru yang langsung bilang perubahan bilangan C itu 6. Ada yang bilang 6 itu buat 2 orang, jadi ini +3. Jadi yang mana yang dipakai, Bu? Nah, bebas. Jadi untuk perubahan bilangan itu perubahan bilangan ya, itu kita bisa pakai angka atas atau angka bawah. Asalkan perubahannya itu kalian konsisten mau pakai atas atau mau pakai angka bawah. Namun yang perlu diperhatikan kalau soalnya seperti ini, maka bilang hati-hati dengan soal seperti ini ya. Kadang di pilihan ganda ditanya bilangan oksidasi atom karbon. Nah, kalau bilangan oksidasi atom karbon itu artinya satu karbon. Maka jawabannya bukan 6 atau 3, maka jawabannya adalah bilangan oksidasi itu untuk satu karbon. Berarti jawabannya adalah 3, bukan 6. Kenapa? 6 itu untuk 2 karbon. Kalau 3 itu satu karbon. Tapi kalau dalam penyetaraan boleh pakai 6, boleh pakai 3. Jadi asal kalian dari awal tuh konsisten. Gitu ya. Jadi bilangan oksidasi untuk Mn gak ada masalah, 7. Mn2 plus 2. Tapi yang bermasalah itu kalau atomnya ada 2 seperti ini. Maka bilangan oksidasi ingat untuk satu atom. Balik lagi ke soal tadi. Nah, di sini saya pakai angka 6 dan angka 3 dua-duanya ya. Nah, saya sepakat menggunakan angka atas saja biar sama, saya nggak pakai angka bawah ya, 6. Kemudian saya pindah ke CO2. Nah, karena perhatikan di soal ini C-nya tuh ada 2 loh. Nah, ini ada 2. Karena C-nya ada 2, maka di sini juga, karena C-nya hanya 1, maka saya kali 2 dulu. Nah, harus disamakan dulu. Kalau C kiri 1, berarti C kanan juga 1. Kalau C-nya, nah,
Kalau C-nya 1 berarti saya kali 2 dulu. Udah sama baru disetarakan. O, jadi tahu ya kenapa ini saya kali 2, karena C kirinya 2. O seperti biasa bilangan oksidasinya minus 2, min 2 kali 2, min 2 kali 2, min 4, kali 2 lagi berarti min 8. Total penjumlahan tidak ada apa-apa, berarti di sini 0. Kemudian ini plus 8. Nah, karena saya memakai angka atas, berarti saya langsung ini ya, perubahan bilangan kan boleh pakai atas apa bawah. Nah, yuk. Jadi ini kalau CO2 perhatikan bilox aslinya adalah min 2, min 4, plus 4. Ini adalah bilangan oksidasi dari C. Nih ya, oksidasi itu 1. Kalau yang atas ini kita sebut dengan perubahan. Bilangan oksidasi. Jadi kalau perubahan boleh atas, boleh bawah. Gitu. Nah, saya pakai atas ya. 6 ke 8 itu PbO-nya ngapain? PbO-nya naik. Kalau naik berarti termasuk reaksi oksidasi. 6 ke 8 itu berubah 2. Berubah kedua ya. Nah, 2 elektron. Nah, jadi setelah ini perhatikan. Oh, berarti reaksi. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, bilangan oksidasi udah cari. Siapa reaksi oksidasi sama reduksi? Nah, berarti reaksi reduksinya udah dapat. Oksidasinya adalah reduksinya MnO4 menjadi Mn2+. Kemudian reaksi oksidasinya adalah C2O4 menjadi CO2. Nah, bentar ya. Tuh. Terus pertanyaannya adalah berapa jumlah elektron yang dilepaskan. Nah, sekarang ketika kalian mendapatkan ini, kalian boleh langsung, boleh juga potong, terserah. Di sini mau lanjut atau enggak boleh, tapi dari sini juga udah nampak ya. Saya lanjut ke reaksi nomor 3, poin 3 dulu. Nah, siapa reaksi oksidasi? Nah, reaksi oksidasi itu berarti MnO4- menjadi Mn2+. Ini reaksi oksidasinya. Nah, kalau dia reaksi oksidasi, maka saya langsung pertanyaannya adalah siapa reduktornya? Nah, jadi kalau dia oksidasi berarti dia seorang reduktor. Jawabannya adalah MnO4-. Nah, terus Mn apa? Itu adalah hasil oksidasi. Mn2+. Nah, seperti itu. Kemudian reaksi reduksinya. Nah, di soal ini siapa reaksi reduksinya? Yaitu C2O42- menjadi 2CO2. Nah, di sini reaksi reduksi berarti pelakunya adalah oksidator. Oke. Nah, oksidatornya berarti C2O42-. Dengan kata lain, oksidator, reduktor itu selalu di sebelah kiri. Nah, ini adalah hasil hasil ini kan reaksinya reduksi ya. Berarti hasil reduksinya adalah CO2. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang itu poin 3. Kemudian pertanyaannya itu berapa sih sebenarnya jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima suatu atom dan jumlah elektron yang diterima pada reaksi total. Itu pembahasan yang berbeda sekali ya. Yang pertama itu jumlah elektron. Nah, jumlah elektron itu biasa kalian bisa dapatkan di reaksi penyetaraan setengah reaksi dapat, tapi itu lama ya. Saya suka jumlah elektron itu melihat dari perubahan bilangan oksidasi antar atom atau cek aja PbO-nya. Jadi dari reaksi ini kalau kalian ngelihat ini kan ada saya tandain EE-nya itu ya. Kemudian saat Mn2+ itu sama dengan ini sama dengan berapa tadi? 5 elektron. Yang ini sama dengan 2 elektron. Coba perhatikan reaksinya. Nah, ini. Nah, perbedaannya adalah perhatikan. Kalau yang ditanya adalah berapa jumlah. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Ini tipe A. Berapa jumlah elektron yang misalnya
yang dilepas MnO4 menjadi Mn2+. Nah, atau dilepas suatu atom. Nah, perhatikan, kalau dia hanya menyebut satu orang, berarti yang ditanya itu menjadi suatu atom atau Mn menjadi Mn2+, itu kan hanya satu reaksi aja. Maka jawabannya hanya 5 elektron. Itu juga berapa jumlah elektron yang diterima? Terima dari C2O4 menjadi CO2. Berarti cuma satu reaksi aja, maka jawabannya 2 elektron. Jadi bedain ya, jumlah elektron suatu atom itu berarti cuma satu buah ini aja. Kalau nggak 5 elektron, 2 elektron. Baca bener-bener siapa atom atau senyawa yang dimaksud. Nah, beda kasus kalau pertanyaannya ini, berapa jumlah elektron dari reaksi ini? Kalau reaksi berarti total atau kalimatnya diganti. Berapa jumlah elektron dari reaksi MnO4 min dengan C2O4. Berarti kalau seperti ini artinya itu seluruh reaksi. Kalau seluruh reaksi kalian harus lihat reaksi pertama 5 elektron, reaksi kedua 2 elektron. Angkanya nggak sama, jadi diapakan? Jadi akhirnya dikpk-kan, dikalikan. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 elektron. Jadi beda ya antara jumlah elektron yang terlibat untuk satu atom aja, misalnya MnO4 aja atau C2O4 aja, maka kalian akan lihat gampangnya itu adalah langsung aja PbO-nya aja. Perubahan bilangan oksidasi tiap atom. Tapi kalau yang ditanya adalah reaksi, misalnya langsung MnO4 dengan C2O4, ini kan artinya melibatkan 2 orang nih. Berarti elektronnya kan juga 2 orang, maka kalian perlu KPK-kan atau kalikan. Seperti itu. Itu jawaban untuk mencari jumlah elektron tanpa harus membuat reaksi setengah reaksi panjang lagi. Seperti itu. Nomor 4. Jadi hati-hati dengan soal. Nomor 5. Bagaimana ya penyetaraannya? Nah, penyetaraannya ini berarti saya ambil yang bagian yang kosong dulu ya. Ini saya ambil di sini. Nah, saya tempat yang agak kosong ya. Yang agak kosong biar enggak. Oke, saya ambil di tempat yang kosong lagi. Perhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penyetaraan reaksi? Tadi penyetaraan reaksinya udah dapat. Nah, saat kalian menyetarakan reaksi kan kalian udah lihat PbO-nya ya, berapa udah. Nah, berarti step berikutnya adalah kalian tulis ulang. Tulis ulang reaksinya. Kalian tulis ulang nih, berarti namun perhatikan 5 sama 2 ini kan angka yang berbeda. Jadi mereka tuh harus sama. Jadi dikali berapa? Yang satunya dikali 5, satunya dikali 2. Jadi tulis ulang reaksi elektron disamakan dikali. Nah, dikali. Jadi satunya dikali 2, satunya dikali 5. Nah, ini. Nah, dikali 5 sama dikali 2. Nah, jadi elektronnya itu dikali. Kalau elektronnya dikali, maka reaksinya juga akan dikali. Kita tulis ulang ya. Berarti 2 MnO4 min ditambah, kalian cek C2O4 itu dikali berapa? Oh, dikali 5 ditambah 5 C2O4 2 min ditambah MnO4 ini dikali berapa? Oh, dikali 2, berarti 2 Mn2 plus ditambah, nah di sini adalah 2 kali 5, ini kan udah ada 2 ya awalnya, dikali 5 lagi berarti ditambah 10 CO2.
Nah, itu adalah reaksinya. Sebenarnya nih, kalau kalian pilihan ganda, kalian sampai sini tuh udah bisa nebak nanti di jawaban pilihan ganda plus minusnya. Tapi kalau kalian mau tahu suasana asamnya tuh berapa, kalian pakai tambahan penyetaraan adalah menggunakan sebagai berikut. Setarain A, O. A atom, H hidrogen, H itu asam, berarti kalau asam dikasih H plus, menyetarakan hidrogen pakai muatan, kemudian ini nyetarainnya pakai oksigen, ditambah H2O. Nah, kalian pakai cara ini aja, AHO. Nah, yuk. So, sampai sini sih sebenarnya kok PG udah aman. Tapi kalau benar-benar mau tahu cara penyetaraannya, perhatikan. Bentar ya. Nah, nih yuk. Yang pertama saya setarain dulu A. A sama dengan atom. Nah, atom itu setarakan H dan selain H dan O. Saya cek Mn ya. Di soal ini Mn, di sini Mn-nya 2. Berarti 2. Mn kanan itu sama dengan 2. Oke, saya hapus ya. Ini biar angka garisnya nggak banyak. Kemudian saya nyetarain C. C di sini 2 kali 5 berarti 10. Yang sini 1 kali 10 berarti 10. Aman, aman. H sama O nanti ya. Terus saya nyetarain lagi AH. Hidrogen. Menyetarakan hidrogen itu pakai muatan. Nah, muatan. Yuk, kita hitung dulu yuk. Muatan kiri sama muatan kanannya. Hitungan tadi saya hapus. Nah, muatan itu yang mana ya, Bu? Muatan itu yang ini loh, yang negatif nih. Negatif kali 2, berarti min 2. Ada lagi sebelah kiri, min 2 kali 5, min 10. Sama dengan kanan, plus 2 kali 2, berarti plus 4. Ini 0 kali 10, 0. Ya udah, kita selesaikan. Minus 12 sama dengan plus 4. Nah, karena dia soal ini adalah suasananya asam, berarti ditambah H plus. Muatan H itu plus. Nah, kalau muatan basa min. Karena di soalnya plus, berarti ditambah plus berapa biar angkanya sama. Ya udah, berarti di sini plus 16 gimana, Bu? Nah, ini plus 16. Coba 16 kurang 12 plus 4, betul nggak? Nah, berarti kan bisa. Berarti plus 16 inilah yang kita sebut dengan plus 16. Tambahlah imbuhan H plus. Ini loh 16. Berarti sama dengan ditambah 16 H plus. Itu. Oke. Saya hapus dulu ya biar enggak banyak. Nih saya hapus. H selesai. Habis itu baru O. Nyetarin O tuh pakai oksigen. Nyetarain oksigen pakai apa ya? Ditambah H2O. Hitung dulu O kiri. O kiri. Nah, saya pakai lagi ya O kiri nih. 4 kali 2 berarti 8. 4 kali 5 berarti 20. Sama dengan di sini cuma ada O kanan enggak ada ya. O kiri udah selesai. O kanan 20. 2 kali 10 berarti 20. 28 sama dengan 20. Berarti kita perlu tambah berapa? Oh, kita perlu tambah 8, Bu. 8. Nah, jadi sini 8, 28, 28. Nah, 8 ini loh dikasih imbuhan bla 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 8H2O. Nah, gitu. Berarti langsung kita tambahlah di sini 8H2O. Nah, supaya mood saya geser lagi ya tulisannya. Ya, berarti ini perlu ditambah 8 8H2O. Udah selesai. Jadi jawabannya ini adalah 16H plus tambah 2MnO 4 min ditambah 5C2O 42 min menjadi 2Mn2 plus 10C2 sampai 8H2O. Boleh cek hanya 16, hanya 16. Mn-nya 2, Mn-nya 2, C2-nya 10, C2-nya C-nya 10, O-nya 20 tambah 4 28. Nah, 28 jadi selesai. Jadi ini adalah materi untuk redox.
Jadi seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan video hari ini tidak bikin kalian makin pusing, tapi bisa kalian pelajari untuk persiapan ulangan. Saran saya adalah kalian nggak bisa membangun materi ini dalam 1 hari. Jadi ketika kalian melihat contoh soal dari saya, gunakan cara saya untuk mengerjakan. Coba soal lain yang didapat di internet, di YouTube. Nah, bahkan kalau di YouTube kan udah juga ada dapat jawabannya. Coba dulu pakai cara, kemudian terakhir baru dicepatkan, baru dicek soalnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk persiapan ulangan. Doakan saya untuk membuat video kedua. Terima kasih.